Jadi memang bedanya kita sama waktu Aceh tsunami dengan yang kondisi sekarang itu apa ya? Kebetulan saya waktu tsunami itu saya lagi liputan, ini pas banget nih, saya lagi liputan di Istora Persaudaraan Rakyat Aceh. Saya lagi liputan tuh di Istora Senayan. Pagi jam berapa tuh? Jam 8 atau jam 9 gitu. Tiba-tiba ada info gempa dan tsunami di Aceh. Nah, orang yang ada di situ panik, teleponin keluarganya nggak bisa, nggak nyambung-nyambung. Nah, sampai jam 12 siang itu banyak yang belum tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana, karena komunikasinya nggak bisa dilakukan, gitu, nggak bisa dilakukan sampai akhirnya ada yang terhubung atau tersambung. Kemudian malam itu juga Pak JK itu memerintahkan Pak Sofyan Jalil untuk berangkat ke hari itu juga tuh sore apa siang gitu, saya ingat tuh, ke Aceh. Nah, sampai di sana ternyata Pak Sofyan Jalil juga nggak ini melaporkan bahwa Pak Aceh sudah lumpuh total. Jadi nggak bisa masuk terlampau jauh kecuali kita bawa bantuan ke sini. Akhirnya Pak JK malam-malam rapat ya. Kemudian meminta semua gudang, baik Bulog maupun obat-obatan untuk dibuka dan dikirim besok pagi. Kemudian ada seorang pegawai dari Kemenkes bilang, Pak, kalau ngambil malam ini udah malam jam 9. Orangnya udah pada tidur. Kalau besok pagi. Terus dia menengok ke seorang tentara, bawa punya pisau. Ada Pak, tembak aja itu gudangnya. Betul. Untuk ngambil. Jadi dia bilang kalau kondisi darurat gini, kita boleh mengambil keputusan cepat meskipun itu tidak sesuai dengan prosedur. Karena kalau sesuai dengan prosedur, ya udah keburu mati orangnya. Dan akhirnya benar-benar malam itu diambil dan besok pagi mereka berangkat ke Aceh untuk penanganan. Kemudian Pak SBY membentuk badan yang ketuanya Kuntoro Mangkusubroto ya, BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Waktu itu ketuanya Pak Kuntoro, anggotanya beberapa menteri, tapi Pak Kuntoro diberikan wewenang sangat besar untuk mengelola pendanaan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi. Dan kunci dari rehab dan rekon ini adalah uang. Mau bikin sistem kayak apa, mau bikin konsep kayak apa, kalau uangnya nggak ada, nggak bisa jalan. Nah, kira-kira itu ada hambatannya kita di urusan UID sebenarnya. Gimana, Mas? Kalau dalam rapat terbatas kemarin ya, Presiden Prabowo bilang kita nggak menerima bantuan asing karena kita sendiri masih punya duit. Berarti masih mampu ya? Masih mampu, karena dari awal tahun kita udah melakukan penghematan ratusan triliun. Kuotasinya kan seperti itu. Jadi duitnya masih banyak sisa. Jadi kalau masalah uang ada, dan itu bukan diadain tapi ada gitu ya. Ada, tersedia, dan berarti kan tinggal melaksanakan ya. Untuk 51,82 triliun untuk yang diperkirakan oleh BNPB itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu ada tadi kan. Ya, karena tingkat pelaksanaannya dan pengawasannya kan menurut saya. Gitu. Jadi sebenarnya uangnya ada lah ya. Ada. Gimana kok uangnya ada nggak nih? Ada, bahkan ada daerah yang mintanya berapa ditambahin sama Prabowo lebih tinggi. Oh iya. Kasih aja itu sekian kayak gitu kan, Ya. lebih dibilang gitu. Berarti paling tinggal nanti di lapangan aja ya. Iya. Semoga uangnya tetap aman. Dan utuh kembali buat masyarakat. Iya. Kan PR kita begitu biasanya. Itu dia. Oknum-oknum yang gentayangan ini yang bahaya. Dari atasnya 5 nih, tapi turunnya cuma 1. Kenapa selalu ada orang memanfaatkan situasi sulit bencana untuk kepentingan pribadi ya? Udah moral hazard tapi memang kebiasaan. Itu mental yang Mental ya. Kita ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, oke nih. Ada yang bilang, oke netizen jangan cuma komen dong. Bantu rakyat Aceh dengan memberikan donasi. Atau melakukan apa. Nah, masyarakat sendiri ngelihatnya kayak apa nih. Ada sebagian orang yang udah skeptis, ada yang udah apatis, ada yang udah masih banyak yang berharap juga, beragam. Tapi kadang memang kalau
karena media sosial udah terlampau terbuka, ada satu keluarga, ada 6 keluarga, 5 tertangani dengan baik, 1 enggak karena ada dia telat segala macam. Terus ada yang bikin video, jadilah barang itu viral. Nah, tapi kalau memang pemerintah ada di lapangan dan melakukan bantuan secara penuh, kayaknya isu media sosial tuh nggak jadi isu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat peran masyarakat juga cukup besar kok. Ya, bergotong royong membantu saudara-saudaranya yang di Aceh. Itu kita lihat kan kayak siapa influencer itu ya kan. Ferry Wandi. Ferry Wandi. Terus kemudian kemarin belum lama itu artis siapa Ari Untung dan PBN, Muhammadiyah semua segala macam itu kan mereka bahu-membahu membantu masyarakat yang kena korban ini gitu. Beberapa partai juga turun sih. Sudah turun gitu. Cuma memang ya kadang tergantung dari sisi mana sih kita melihat bencana ini di media sosial ya, gitu. Meskipun kita nggak bisa menafikan lah peran media sosial juga kadang-kadang penting juga. Gitu. Itu kayak pisau bermata dua, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan, gitu. Jadi ada yang provokasi juga, ada yang menginformasikan bantuan juga. Kadang ada sesuatu yang tidak viral di media sosial tidak diurus, begitu viral baru diurus, gitu. Jadi memang anomali ini akan terus terjadi. Cuman problemnya adalah ada sejumlah relawan filantropi, lembaga-lembaga yang kontak ke kita. Dia bilang, kita kalau urusan bantuan banyak mas. Kita udah melakukan bantuan ini udah puluhan tahun. Jadi kita udah tahu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kirim, bagaimana pengirimannya, dan kita punya cabang juga di semua tempat. Cuman problemnya dia bilang, ketika bantuan itu kita bawa, kita tuh kadang bingung, kita tuh mau kemana ini? Kita mau ngasih kemana? Karena tidak ada orang yang melakukan otoritas itu. Gitu. Oke, untuk filantropi A datang ke sini ya, ke desa ini. Ini gini, ini kebutuhannya ini, lengkap tuh datanya. Jadi nggak perlu nama tapi datanya lengkap tuh. Berapa RT, berapa RW gitu. Lembaga ini datang, oke kamu kesini ya. Nah itu nggak ada. Yang mengorkestrasi itu. Yang mengorkestrasi itu. Bantuan banyak, cuman akhirnya di tempat yang bisa dijangkau relawan aja. Sementara katanya, misalnya nih tempat nih, tengah-tengah di tengah kota nih. Itu banyak daerah yang di belakang itu nggak tersentuh. Nggak tepat, iya. Yang terendam sama lumpur tuh nggak dapat perhatian. Karena ngurusin ini aja udah sulit, apalagi ngurusin yang ini. Nah, sehingga ada satu barang numpuk di satu tempat, tapi tempat lain malah nggak dapat. Ini nggak ada, itu tadi itu nggak ada yang mau orkestrasi, tidak ada leadership, sehingga ya udah bantuan akhirnya gitu-gitu aja, nggak bisa banyak. Gimana Cip? Ya memang peran BNPB sebenarnya kurang maksimal ya. Apalagi waktu di awal-awal itu kan sempat offset juga itu yang dibilang itu cuma mencari media sosial. Itu statement awal yang akhirnya meruntuhkan reputasi itu sebenarnya. Iya. Dan orang udah nggak lagi percaya. BNPB bikin tenda aja dianggap tenda bodong, datang cuma buat presiden. Iya benar. Saking orang udah hopeless gitu sama BNPB. Sebuah lembaga yang harusnya memang menjadi leading sektor ya. Betul. Ini kenapa menurut lo Udah ganti BNPB kok kurang Perlu diganti gak? greget? Perlu diganti gak tuh kepalanya? Iya boleh, ganti presiden ya. Presiden. Yang mati presiden. Kalau saya sih cenderung sepakat waktu zamannya Pak Sutopo itu ya. Purwonugroho ya. Nah, itu cepat sekali memberi update ke media, ke masyarakat. Yang meninggal berapa, bahkan namanya pun disebut. Namanya sebutkan. Mau ditanya apapun dijawab. Jawab. Di WA juga dijawab. Jadi perlu orang-orang seperti itu. Nah sekarang ini kan saya kebetulan ikut di salah satu grup BNPB itu, kalau kita nanya juga nggak dijawab, direspon itu loh. Jadi Iya. kadang Ada keluhan ada dari mana? keluhan gitu. Nggak dijawab. Sekarang keluhannya. update-nya berapa Pak? Update-nya korban nggak direspon juga gitu kan. Padahal kita kan perlu itu untuk. Jadi kayak grup yang nggak bisa baca ya gitu. Cuma baca aja gitu. Baca doang, ngambil rilisnya doang gitu jadi. Oke kalau gitu ya, kita jadi harapan kita apa nih di rehab dan rekon? Udah ada ketua timnya kan? Belum. Oh belum ada, bukannya ketua timnya itu? Baru. Pangkostrat bukan? Kok Pangkostrat sih? Kasat Maruli kalau nggak salah.
Oh iya, itu pembangunan infrastruktur ya? Iya, betul. Pak Maroli katanya. Iya. Sempat dengar itu. Itu untuk pembangunan jembatannya, membantu Kementerian PU. Oh, udah dilakukan kan ya jembatan ya, alhamdulillah ya. Sudah banyak itu, udah berapa Jembatan Bailey. Bailey yang di Taipen mana? Mane, Taipen. Yang sementara dulu deh, yang penting bisa terhubung dan nggak usah ada tali yang membahayakan oleh masyarakat. Dan rumah Huntara juga yang dibangun juga cukup besar ya. Sedang lah. Di Sumatera Barat ya itu ya? 70 meter persegi kan lumayan ya gitu. Iya. Ya jadi kita memberitakan hal yang positif, memberitakan hal yang udah dilakukan oleh siapapun termasuk pemerintah supaya publik juga tahu gitu bahwa bantuan ini ada di mana-mana. Dan kita pun memberitakan juga untuk peristiwa di Aceh, Sumatera dan juga di Sumut yang dianggap belum tertangani dengan baik gitu. Jadi kalau yang baik kita sampaikan, kalau yang kurang baik karena misalkan informasinya tidak pas, ya kita sampaikan juga bahwa di daerah ini kekurangan air bersih, di daerah ini belum diangkut pasirnya, ada wilayah yang belum sama sekali terdampak untuk dapat bantuan tuh kita sampaikan juga gitu. Jadi kita fair juga gitu. Nah itu yang kita harapkan supaya bencana di Sumatera ini tidak jadi simpang siur, tidak banyak informasi hoax yang beredar, tapi kita sampaikan secara proporsional gitu. Jadi sesuai dengan koridornya. Kalau memang beritanya baik, warga senang ya kita beritain. Kalau memang ada yang nggak baik ya kita beritain juga gitu. Bahwa ada suatu wilayah belum sama sekali dapat bantuan air bersih gitu misalkan. Karena air menjadi kebutuhan ketika di tengah bencana seperti ini. Oke, cukup ya. Obrolan kita soal bencana, rehab dan rekon. Semoga mereka yang dikasih tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bisa amanah, bisa dengan cepat membangun kembali Aceh karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama anak-anak yang saat ini menjadi korban paling serius di gempa atau di bencana Sumatera. Demikian, terima kasih teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di Sindoskop minggu depan. Bye-bye.